Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue talam abon. Ini rasanya enak, gurih, lembut, dan buatnya super mudah. Bahan-bahannya ekonomis, cocok dijadikan untuk ide jualan. Satu resep ini menghasilkan sekitar 35 kue talam abon seperti ini. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wajan, lalu tuang air sebanyak 750 ml. Dan ini kita didihkan. Dan sembari kita menunggu, boleh kita siapin untuk adonan kue talamnya. Siapkan wadah, lalu masukkan tepung beras sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Kemudian tambahkan tepung tapioka sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan. Lalu gula 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh. Ini opsional, kalau misal nggak mau pakai kaldu jamur juga nggak apa-apa, di skip aja. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah kalau udah, kemudian kita tuang santan kental sebanyak 500 ml. Dan lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata dan gulanya larut. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya kita aduk kembali menggunakan spatula. Pastikan semuanya itu udah tercampur rata banget ya, karena biasanya tepung itu ada yang menggumpal teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata, ini boleh kita tuang ke dalam air yang telah mendidih. Nah, seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya dan kita tuang semuanya. Nah, ini aku saranin sambil diaduk ya teman-teman. Jadi ketika aku buat ini kelupaan banget untuk ngaduknya, agar tidak ada bahan yang menggumpal-gumpal. Jadi sambil diaduk-aduk ya. Nah kalau udah kayak gini boleh kita matikan api kompornya. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, hasilnya akan mengental seperti ini teman-teman. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan putu ayu seperti ini, diameternya 6,5 cm. Oles dengan minyak goreng, harus rata agar nanti hasilnya itu nggak lengket. Dan lanjut kita tuang adonannya. Untuk mempermudah, ini aku tuangnya menggunakan gelas ukur. Kalau mau pakai sendok juga boleh teman-teman, disesuaikan aja. Untuk menuangnya ini kita tuang sampai penuh, hingga titik tengahnya itu tertutupin ya teman-teman. Nah seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai dituang, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah matang. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari kelakat. Nah ini hasilnya, dan kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin agar teksturnya itu udah memadat ya. Nah kalau selagi panas ini masih lengket teman-teman. Setelah kue talamnya udah dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Untuk caranya mudah banget teman-teman. Kita tekan pinggirannya lalu dibalik seperti ini. Tuh kalau kita ngolesnya rata, insya Allah nggak bakal lengket. Lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai.
Setelah semua adonannya selesai dikukus, hasilnya seperti ini. Lanjut kita beri topping. Ini aku pakai abon secukupnya aja. Boleh pakai abon sapi atau abon ayam ya. Ini aku pakainya abon sapi teman-teman. Kita isi di titik tengahnya seperti ini. Untuk jumlah secukupnya aja. Nah, kalau udah, lanjut kita beri hiasannya. Ini aku pakai potongan cabai merah dan juga daun seledri. Ini untuk mempercantik tampilan aja ya teman-teman. Tapi kalau mau dikonsumsi juga bisa. Nah, seperti ini. Tuh, jadi lebih berwarna, nggak terlalu pucat banget ya. Lakukan hingga selesai. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik banget. Lanjut kita hias untuk yang lain. Dan kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika persegi atau bulat seperti ini. Nah, ini dia kue talam abonnya udah jadi. Hasilnya cantik banget dan sangat banyak. Cocok banget nih dijadikan untuk ide jualan. Nah, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, gurih, ada rasa sedikit manisnya, dan dominannya rasa asin ya. Kemudian ditambahkan dengan rasa abon, ini makin enak banget. Teman-teman wajib cobain, mau dijadikan untuk ide jualan juga bisa. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku. Jangan lupa juga komen, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.